mendapatkan hasil yang terbaik, para petani porang harus masuk ke dalam hutan untuk mencari lahan yang gembur. Nah, proses pembuatan chips atau irisan-irisan tipis porang ini tujuannya untuk meningkatkan nilai jual. Maaf ya Pak, ini nggak apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ya Pak. Oh iya. Iya. Ibu-ibu ini semuanya akan merotoli, artinya dipisahkan. Dengan alat ini, jadi tinggal bawang merahnya saja. Kekayaan alam Indonesia tak terbilang banyaknya. Sayangnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang paham dan tahu persis cara memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kali ini, tim Indonesiaku mengajak Anda menjelajahi hutan di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang dipenuhi rimbunnya tanaman porang. Pijakannya mana Pak? Nilainya yang sangat tinggi dan diminati banyak negara membuat porang menjadi tanaman umbi bintang 5 yang manfaatnya telah diakui dunia. Sejauh ini, popularitas porang lebih banyak bergaung di luar negeri, seperti Jepang dan Korea. Sebaliknya, di negeri sendiri, porang belum banyak dikenal. Nah, ini saya jalan aja nih Pak. Nggak bisa ya? Yuk, jalan. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, para petani porang harus masuk ke dalam hutan untuk mencari lahan yang gembur, agar porang yang dihasilkan menjadi lebih bagus dan lebih baik. Bisa Pak? Hari ini saya bersama Pak Toto dan kawan-kawan menembus hutan menuju kebun porang yang tumbuh subur di bawah naungan tegakan pepohonan rimbun. Di Jawa Timur, budidaya tanaman porang bergerak cukup pesat, menyambut permintaan pasar ekspor yang terbilang sangat besar. Tercatat, ekspor porang dari Indonesia hingga pertengahan tahun lalu sebesar 14.500 ton lebih. Nilainya cukup fantastis, mencapai 800 miliar rupiah lebih. Pak Toto dengan jeli membidik potensi ini, dan sejak tahun 2005 ia membudidayakan porang dengan 2,5 kuintal bibit sebagai awalan. Mantap. Jadi yang ini belum bisa panen nih Pak? Belum Mbak, belum. Ini nanti nunggu bulan 4 itu. Nanti kalau ini sudah ripah, ini tidak kelihatan Mbak, ini semua mati semua, rata semua. Ya, di tanah semua. Oh gitu. Nah, yang kuning-kuning itu, warnanya itu sudah mati, coklat-coklatan itu. Terus kataknya yang ini nanti jatuh sendiri Mbak. Oh gitu. Nah, itu namanya proses ripah di istilah sini, porang sini. Iya. Dan itu nanti bisa tumbuh lagi? Bisa tumbuh lagi, kataknya buat bibit lagi. Yang umbinya bawah kita ambil, kita panen Mbak. Kita panen, kita jual ke pabrik. Dijual. Oh, iya. Ekspor umbi porang mengalir deras karena umbi ini mengandung glukomanan yang tinggi serat alami sebagai bahan dasar pembuatan mie dan jelly. Yang paling populer sekarang adalah mie shirataki asal Jepang yang rendah kalori dan cocok untuk diet. Sayangnya, saat ini belum waktunya panen. Biasanya, porang dipanen selepas 3 musim penghujan.
Nah, kalau sebesar ini kira-kira berapa nih harganya? Mungkin 50.000? Oh, ini Mbak. Ini Kalau nanti ya, dijual nanti? Ini nanti pada waktu musim panen ya. Ini bisa mencapai 4 sampai 5 kilo, Mbak. 4 sampai 5 kilo. Ya, Yaitu ini kalau kita ambil harga yang standar aja ya. 12.000. Ya 12.000 kali 5, Mbak. Kali 5 kilo. 60.000. Ya, ini belum ininya, Mbak. Belum kataknya lagi. Nah, Oh, iya. ini porang ini, Mas. Mbak, ini panennya atas bawah. Oh, jadi Panen umbi. umbinya juga ya. dipanen. Iya, kataknya ini juga. Bibitnya juga. Ini. Setelah panen, umbi porang akan diolah menjadi tepung di Pasuruan dan Madiun. Tepung porang inilah yang kemudian diekspor ke berbagai negara. Sayangnya, masyarakat hanya bisa menyuplai porang dalam bentuk umbi mentah yang harganya sangat jauh dari hasil olahan. Sekilo umbi dihargai hanya Rp12.000. Sedangkan bila sudah menjadi mie shirataki, harganya bisa mencapai Rp40.000 per 250 gram. Nanti kalau misalkan sudah ripah ya. Ripah alias jatuh, sudah masanya panen. Ya. Kemudian menanam lagi atau seperti apa, Pak? Oh iya ini, Mbak. Kataknya ini nanti kita perluas di lahan yang lain lagi, Mbak. Kataknya bisa diperluas di lahan lagi. Yang bekas dipanen ini, yang kecil-kecil ini, Mbak, bisa tumbuh besar lagi, Mbak. Oh, begitu. Ya. Budidaya porang terbilang mudah karena selain relatif tahan hama, porang juga mudah tumbuh di ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Luar biasa ya tanaman porang ini. Selain umbinya bisa kita manfaatkan, ini akan ada tumbuh katak-katak di atas seperti ini. Nah, katak-katak ini kalau sudah 3 musim usia pohonnya bisa mencapai 50 katak per pohon. Dan ini dia, katak-katak ini bisa menjadi bibit yang akan ditumbuhkan kembali menjadi porang-porang lagi. Mahal harganya. Biasanya porang dikembangbiakan dari katak alias bibit unggul porang yang dijual seharga Rp300.000 per kilogram. Pak Toto, ini kan kita udah masuk-masuk ke hutan seperti ini. Apa memang harus di sini nanam porangnya? Oh iya, Mbak. Ini kita cari lahan yang bagus. Tekstur tanahnya yang gembur seperti ini, Mbak. Harusnya untuk mencapai yang bagus tadi hasilnya, umbinya nanti. Cepat besar, juga panennya cepat juga. Tapi bisa ditanam di tempat lain juga? Oh bisa, Mbak. Misalkan di pekarangan, itu bisa saja. Itu tanahnya digulut, Mbak, didangir gitu seperti ketela. Jadi biar agak gembur sedikit tanahnya. Dalam 2 sampai 3 musim, umbi porang yang dipanen bisa mencapai 15 ton, ditambah 6 kuintal katak kualitas unggul. Ya, Pak, seperti ini ya, Pak. Nah, sebenarnya untuk menanam porang ada berbagai cara, tidak hanya dengan bibit yang ada di polybag seperti saat ini, tapi ada juga menggunakan bibit katak. Nih yang tumbuh-tumbuh di daun dan juga batang porang, atau bisa juga dengan umbinya sendiri seperti ini. Dan satu lagi menggunakan spora seperti ini. Semuanya akan tumbuh menjadi porang, namun bedanya kalau ditanam menggunakan umbinya langsung, ini cenderung pertumbuhannya akan lebih cepat. Aktivitas yang terkait budidaya porang tidak berhenti di hutan saja. Sejumlah pengepul besar juga sibuk memperjualbelikan porang yang kini sedang diminati pasar. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari budidaya porang. Indri salah satunya. Ia bertugas mengemas bibit-bibit porang dalam polybag. Selain itu, ia juga mengolah umbi porang menjadi chips. Chips adalah irisan tipis umbi porang yang menjadi bahan baku pembuatan tepung porang di pabrik.
Biasanya sehari ngabisin berapa porang, Mbak? Ya banyak Mbak, biasanya juga bisa 1 ton. 1 ton? Ya ini aja 100 kilo. Ini baru 100 kilo ya? Oh, banyak juga. Mbak, saya boleh coba ini? Ininya? Gini ya, Mbak? Ya. Garus. Dengan bantuan alat serut dari kayu dan sebilah mata pisau, saya mencoba memarut umbi porang. Awalnya biasa saja. Tapi lama-kelamaan tangan saya mulai terasa gatal, juga pedih, seperti sedang digigiti semut. Rupanya, kandungan kalsium oksalat yang cukup tinggi pada porang bisa membuat kulit terasa gatal-gatal. Nah, proses pembuatan chips atau irisan-irisan tipis porang ini tujuannya untuk meningkatkan nilai jual. Kalau biasanya umbi porang dijual sekitar 7.000 per kilo, kalau sudah menjadi chips kering harganya bisa mencapai 60.000 per kilo. Dan untuk menghasilkan 1 kilo chips kering dibutuhkan 7 kilo umbi porang. Setelah diparut, irisan chips porang dijemur di atas jaring berongga selama 4 hingga 5 hari. Sayangnya, pengolahan chips kini sudah jarang dilakukan karena butuh waktu lama. Sedangkan permintaan umbi porang tidak pernah berhenti. Akhirnya, para pengepul lebih memilih menjual umbi langsung ke pabrik, walaupun harganya jauh lebih murah. Sebagai buruh, Indri dibayar harian sebesar Rp70.000. Hidup serba pas-pasan seorang diri dan harus membesarkan buah hatinya membuat Indri terpaksa bekerja serabutan. Ia juga berjualan kecil-kecilan di rumahnya. Ya, oh ini buka warung juga mbaknya. Kalau nggak di porang ya saya buka warung. Sekarang mau ini buka warung? Oh ya udah, ayo. Buka dulu. Oh iya. Selama pandemi melanda, nyaris tidak ada pembeli yang datang ke warung Indri. Akibatnya, ia tidak lagi punya cukup modal untuk membeli barang dagangan. Indri tinggal bersama anak sematawayangnya, Kinar, yang berusia 4 tahun. Hidup Indri semakin sulit saat sang suami meninggalkannya begitu saja saat Kinar masih dalam kandungan. Tapi Indri tidak berputus asa. Ia memupuk semangat demi masa depan buah hatinya. Saya tahu porang aja dari teman, saya nggak tahu. Saya diajak teman kerja, ayo ikut kerja di mana di porang. Saya ikut di situ. Saya nggak tahu porang itu apa saya nggak tahu. Saya dapat ya bisa nyukupin anak lah, Mbak. Bisa beli jajannya anak, bisa beli susunya, ya semuanya lah bisa. Dibilang cukup ya nggak cukup, cuma cukup lah buat menyambung hidup sama anak. Indri bukanlah satu-satunya warga yang tidak ikut mencicipi manisnya hasil budidaya porang. Ratusan hektar porang yang tumbuh subur di kampung halamannya tidak kemudian membuat Indri dan warga lainnya keluar dari jerat kemiskinan. Salah satu masalahnya, banyak warga tidak punya ilmu dan keahlian. Tanpa bekal keterampilan yang cukup, warga hanya bisa menjadi penonton dan tidak punya daya untuk memperbaiki nasibnya. Maaf ya Pak, ini nggak apa ya Pak? Nggak apa-apa. Iya. Oh iya. Iya. Ibu-ibu ini semuanya akan merotoli, artinya dipisahkan. Tinggal bawang merahnya saja. Perjalanan tim Indonesiaku masih berlanjut di Kabupaten Nganjuk. Daerah ini juga menyimpan potensi besar sebagai sentra bawang merah terbesar di Jawa Timur dan ketiga di Indonesia setelah Brebes dan Bima. Dalam setahun,
produksi bawang merah bisa mencapai 200.000 ton. Di Pasar Sukomoro Nganjuk inilah segala aktivitas jual beli bawang merah dilakukan untuk dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia. Pasar Sukomoro Nganjuk merupakan surganya bawang merah se-Jawa Timur. Di sini para pembeli bisa menemukan harga bawang dengan harga yang terbaik, mulai dari yang eceran hingga yang partai-partai besar seperti ini. Kabarnya dalam sehari transaksinya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Potensi bawang merah otomatis menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk mencari penghidupan. Sayangnya, ketidakstabilan harga masih saja menjadi problema yang rasanya belum terselesaikan. Hal ini tentu mempengaruhi para pekerja harian. Mereka mau tidak mau harus mengikuti keadaan pasar. Jika kondisi pasar sedang tidak baik, mereka pula yang dirugikan. Ini kan berapa banyak nih Bu? Masa panen bawang merah tak jarang berlangsung bersamaan, setiap 2 bulan sekali. Tapi di level petani, panen raya tidak otomatis mendatangkan keuntungan besar. Suplai yang membludak malah akan membuat harga bawang jatuh di pasaran. Pada musim kemarau, hasil panen biasanya lebih banyak. 2 kuintal bibit bawang bisa menghasilkan 1 ton bawang merah. Di setengah hektar lahan seperti yang sedang saya panen ini, akan menghasilkan 4 ton bawang merah. Para buruh panen adalah kaum ibu warga sekitar dengan upah Rp50.000 setiap panen. Sedangkan para pria pengangkut bawang dibayar lebih besar, hingga Rp80.000. Oke, setelah ngos-ngosan nih, saya mau coba naik untuk bantu angkat bawang merahnya. Kasih ya, Pak. Oke. Mana nih, Pak? Waduh. Maaf ya, Pak. Ini nggak apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Ya. Siap. Ya, Pak. Oh iya. Iya. Satu beli bak ini kira-kira muat 1 ton bawang merah. Di sini kita lihat ya, ada 3. Berarti kurang lebih 3 ton lebih. Wah, luar biasa ya. Banyak sekali. Seluruh bawang merah hasil panen hari ini dibawa menuju sentra pengumpul bawang merah di Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Mayoritas warga Desa Bungur bekerja sebagai pengumpul bawang merah. Halaman depan dan samping rumah menjadi lahan penjemuran bawang yang baru dipanen. Bawang merah segar dijemur kurang lebih 5 hari hingga kering bersama daunnya yang diikat dalam 1 bonggol. Saat musim hujan, pekerja akan menutupi bawang dengan plastik agar tidak membusuk. Bu, Ya, lagi cari bawang merah ini? iya. Oh, mau di apa? Buat dijual atau di? Dijual. Harus emang Ibu biasa ini apa belinya di sini? Belinya di sini. Ya, kalau ada nggak ada di sini ya di tempat lainnya. Biasanya berapa nih Bu ininya? Harganya Ininya, kalau beli di potolannya sini? Kalau beli di sini kadang-kadang ini 11. Kalau agak naik
Ya 12, 11,5 gitu. Antara 11 sampai 12 ribu Ya, per kilo. Per kilo. Proses memotong daun juga butuh cukup banyak pekerja yang mayoritas perempuan. Para ibu ini bekerja keliling dari rumah ke rumah. Mereka memotong daun bawang hingga berkuintal-kuintal per hari di bawah terik matahari. Ini panas loh Bu, Iya. di bawah seperti ini walaupun ada ini bambu tapi kan tetap aja Bu. Iya, memang panas. Panas. Tapi gimana lagi demi menafkahi keluarga. Anak 2, suami sakit di rumah. Terus saya banting tulang kerja. Ini sehari kira-kira bawa pulang ke rumah berapa Bu? 50.000, Dari 60.000. dari pagi sampai sore ya Bu? Iya. Pagi sampai sore. Upah pekerja harian seperti Nisa hanya Rp600 per kilogram. Bayangkan berapa kilogram bawang yang harus ia kumpulkan untuk mendapatkan uang yang cukup. Ia pun harus bersaing dengan para pekerja lainnya. Semakin cepat ia bekerja, makin banyak pula hasil yang ia dapat. Nah ini dia proses terakhir sebelum bawang merah dijual ke pasar. Jadi setelah tadi dijemur kurang lebih 3-5 hari, daun-daun yang hijau kemudian berubah menjadi kering dan coklat seperti ini. Nah di sini ibu-ibu ini semuanya akan merotoli, artinya dipisahkan dengan alat ini. Jadi tinggal bawang merahnya saja. Ini yang biasa kita temukan nih di pasar dan di dapur kita. Seluruh bawang yang telah dipisahkan dari daunnya lalu disetor ke pengepul. Setelah ditimbang, para pekerja mengantri untuk mendapatkan upah harian mereka. Para pekerja protol bawang bahkan datang dari kecamatan lain. Dalam sehari, buruh protol bisa datang ke lebih dari 1 rumah. Resikonya apa sih Bu jadi pedagang bawang merah seperti Ibu ini? Risikonya ya kadang ya rugi, kadang ya berarti nggak pasti, Pendapatan tidak pasti gitu Bu? nggak pasti. Kadang ya berarti, kadang ya rugi, nggak pasti. Rugi kalau seperti apa? Kalau harga bawang merah turun itu bisa. Bu Nisa, udah selesai Bu? Udah Dapat berapa hari ini Bu? 6.000 ini. Oh, berapa kilo itu? Ini 10 kilo. Oh, tapi tadi ada lagi yang Ada sebelumnya. lagi 2 tempat belum saya ambil, bayarannya itu kan besok. Gitu. Berapa itu Bu? Perkiraan 40.000 2 tempat itu. Oh, jadi hari ini kurang lebih 46.000. 46.000 ya Bu? Sekitaran ya, alhamdulillah gitu. Mm-mm. Bisa buat nyambung besok. Iya, alhamdulillah Bu. Sekarang mau kemana Ibu? Gak apa-apa Ibu. Hebat Ibu ya. Kerja ya. Perjuangan Ibu untuk anak-anak. Sekarang langsung pulang. Pulang, Iya, pulang ke rumah. Saya boleh ikut Ibu? boleh. Ya. Rumah Nisa tak jauh dari tempatnya bekerja hari ini, yaitu di Desa Ngelundo, Dusun Turi. Sesampainya di rumah, Nisa langsung menghampiri anak-anaknya, Rizky dan Ridwan. Ia membawa buah tangan makanan kecil untuk kedua anaknya yang seharian ini tinggal di rumah bersama sang ayah. Sudah 5 bulan, suami Nisa tak bisa bekerja karena penyakit lambung yang dideritanya. Tugas mencari nafkah pun berpindah ke pundak Nisa. Saya rasakan sangat berat. Sangat berat Iya. sekali. Sangat berat. Makanya saya terus menyemangati ini suami saya, Pak, kamu harus ada semangat, lihat anak, jangan lihat saya. Kalau lihat saya nanti kamu tambah ngalem. Iya benar. Kalau lihat anak mungkin dia ada semangat, oh kasihan saya lihat anak saya begini. Lihat anak saya masih kecil.
buat sekolahnya, buat jajannya gimana? Kan saya, suami saya cepat sembuh. Dia bisa menjadi kepala keluarga seperti biasanya, seperti umumnya harapan saya ya. Nisa hanyalah satu dari sekian banyak potret pekerja lepas yang tidak punya penghasilan tetap. Lagi-lagi, potensi bawang merah yang sangat besar tidak menjamin warga bisa merasakan manisnya sejahtera, hadiah dari alam kampung halaman mereka. Memproduksi menjadi olahan bawang goreng, harganya bisa menjadi 10 kali lipat. Sebagai salah satu daerah produsen bawang merah terbesar di Indonesia, warga berupaya meningkatkan nilai ekonomi rempah unggulan yang satu ini. Salah satunya dengan memproduksi bawang merah goreng kemasan. Industri rumah tangga ini sekaligus menjadi lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan bagi warga. Yatmi misalnya, wanita Parubaya ini bekerja sebagai pengupas bawang merah di pabrik bawang goreng. Ibu sudah berapa tahun kerja kupas bawang begini? Kula mulai kerja teng mriki hampir 15 tahun. Saged damel bantu-bantu keluarga. Kalau sebelumnya kerjanya apa, Bu? Kerjanya cuma di sawah. Di sawah saja ya, Bu? Ya. Setiap hari, tak kurang dari 1 ton bawang merah diproduksi menjadi bawang goreng. Setelah dikupas bersih, bawang diserut dengan alat kayu dan sebilah mata pisau. Irisan tipis bawang ini kemudian dicampur tepung agar hasil akhirnya lebih garing. Baru kemudian bawang digoreng hingga matang. Tahap pertama, bawang digoreng hingga setengah matang. Lalu dilanjut di tahap kedua, bawang digoreng lagi hingga matang berwarna kecoklatan. Setelah kami coba memproduksi menjadi olahan bawang goreng, harganya bisa menjadi 10 kali lipat. Dan itu dampaknya apa? Bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ibu-ibu warga masyarakat sekitar ini yang sebelumnya bergantung secara ekonomi pada suaminya, sekarang bisa memperoleh penghasilan tambahan sendiri. Permintaan bawang merah goreng juga terbilang besar, mulai dari kebutuhan rumah tangga skala kecil hingga permintaan industri makanan seperti warung dan restoran yang setiap hari selalu membutuhkan bawang merah goreng. 1 kilo bawang merah harganya 15.000. Kalau menjadi bawang goreng bisa mencapai 200.000 1 kilo. Ini peran penting bagi UKM untuk meningkatkan nilai ekonomi bawang merah. Terbukti sudah, Nganjuk menyimpan sederet kekayaan komoditas hasil tani yang sangat menjanjikan. Pekerjaan rumah yang kini dinanti adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan agar lebih banyak warga yang bisa menikmati hasilnya. Kelak, harusnya tidak ada lagi warga yang dihimpit kesulitan ekonomi di tengah hamparan tanah subur yang menumbuhkan berbagai tanaman bernilai tinggi. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar roda perekonomian berputar adil dan bersama-sama membawa kesejahteraan bagi semua.